Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Fitrotul Laili Kamalin dari kelas KPIB IAIN Ponorogo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pidato informatif. Sebelum masuk pada pengertian apa itu pidato informatif, saya akan membahas dulu apa itu pengertian pidato. Pidato adalah suatu aktivitas yang mengungkapkan ide, pikiran ataupun gagasan melalui sebuah kalimat atau kata yang disampaikan kepada halayak dan yang mana memiliki suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pidato informatif. Pengertian dari pidato informatif ini cukup simpel sesuai dengan tujuannya. Jadi, pidato informatif ini adalah sebuah aktivitas pidato yang mana tujuannya adalah menyampaikan informasi kepada orang lain atau halayak agar orang lain atau halayak itu menjadi tahu apa yang akan kita sampaikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang harus diperhatikan ketika kalian ingin menyampaikan sebuah pidato informatif. Yang pertama yaitu isi. Isi pidato informatif ini sangat penting kalian kuasai. Jadi pidato informatif ini sesungguhnya kalian itu menyampaikan apa yang ingin kalian bahas dalam sebuah pidato agar teman-teman atau halayak menjadi tahu tentang sesuatu yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh ini sangat penting agar halayak menjadi lebih mudah paham terhadap apa yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya yang nomor 3 adalah fakta lapangan. Jadi fakta lapangan ini sangat membantu kalian untuk memberikan pengertian dari apa yang akan kalian jelaskan dengan apa yang sudah ada di masyarakat. Jadi agar masyarakat itu lebih mudah untuk menerima apa yang kalian sampaikan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah humor. Humor itu perlu banget kalian perhatikan dalam pidato kalian. Walaupun pidato kalian pidato informatif, tapi tetap saja humor ini akan mencairkan dakwah yang kalian lakukan. Tapi ingat, dalam humor itu kalian harus memiliki batas humor. Jadi tetap saja kalian menyuguhkan informatif, tapi beri sedikit saja humor dalam pidato kalian. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penulisan dalam pidato informatif. Di sini metode penulisannya ada 5. Yang pertama adalah definitif, yang kedua uraian, yang ketiga perbandingan, yang keempat ilustrasi, dan yang kelima adalah analisis. Yang pertama adalah metode definitif. Metode definitif ini adalah suatu metode yang mana pembicara menjelaskan informasi secara singkat tapi jelas. Dan yang kedua adalah metode uraian. Metode uraian ini seorang pembicara menjelaskan informasi yang akan disampaikan itu dengan sedetail-detailnya. Jadi metode definitif dengan uraian itu sama tapi lebih panjang metode yang uraian. Yang ketiga adalah metode perbandingan. Metode perbandingan yaitu suatu metode yang mana pembicara menyajikan 2 perbandingan. Yang pertama yaitu fakta yang ada di masyarakat dan perbandingannya adalah informasi yang akan kalian sampaikan. Yang keempat adalah metode ilustrasi. Metode ilustrasi yaitu seorang pembicara atau dai memberikan ilustrasi terhadap informasi yang disajikannya agar halayak tidak merasa bosan dengan apa yang disampaikan. Nah, yang terakhir adalah metode analisis. Dalam metode analisis ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase bagian. Dalam fase bagian ini, seorang pembicara akan mengelompokkan bagian-bagian dari setiap informasi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah fase fungsi. Dalam fase fungsi ini,
pembicara akan menjelaskan setiap fungsi dari bagian-bagian yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah fase proses. Dalam fase proses ini pembicara akan berbicara tentang proses dari bagian-bagian tersebut. Selanjutnya adalah analisis kausal. Nah, di dalam analisis kausal ini pembicara akan menjelaskan tentang sebab akibat yang akan terjadi pada proses tersebut. Saya lanjut ke jenis-jenis pidato informatif. Jadi jenis pidato informatif ini ada 6. Yang pertama yaitu jenis model kuliah. Seperti yang kita ketahui, kuliah merupakan suatu aktivitas yang mana dosen sebagai pembicara yang memberikan suatu informasi atau ilmu pengetahuan dan mahasiswa sebagai audiensnya. Dan yang kedua adalah ceramah. Ceramah ini adalah suatu aktivitas yang memberikan informasi yang mana harus memiliki disposisi yang jelas dan isinya harus padat. Yang ketiga adalah jenis referat. Referat ini bisa kita sebut sebagai makalah. Jadi makalah ini disampaikan dalam durasi 10-20 menit. Yang mana dalam makalah ini membahas suatu bidang. Yang keempat adalah pengajaran. Jadi pengajaran ini umumnya dilakukan oleh orang-orang SMA, setingkat SMA seperti itu. Dan yang mana banyak sekali bermacam-macam model dalam pengajaran ini, sehingga tidak membuat orang-orang atau halayak menjadi bosan. Jadi yang kelima ini adalah wejangan. Wejangan seperti yang kita ketahui adalah suatu ceramah yang disampaikan oleh seseorang dalam suatu forum dalam jumlah kecil. Selanjutnya yang keenam adalah kesempatan khusus. Kesempatan khusus yakni suatu orang ditunjuk sebagai pusat informasi atau sumber informasi untuk menyampaikan suatu informasi yang ingin diketahui halayak. Jadi begitu teman-teman, sedikit materi tentang pidato informatif. Jika kalian masih bingung dengan materi ini, bisa kalian tanyakan dalam forum yang sudah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.